Untuk memperbaharui informasi terkait gempa Garut yang terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, kita akan atau sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia ada Angga Dwi Putra di Garut, Jawa Barat. Selamat siang Angga. Angga, ini bagaimana situasi terkini di sana dan kemudian apakah gempa susulan masih terjadi? Lalu kalau dari informasi terjadi kerusakan-kerusakan akibat gempa ini, kemudian juga ada korban luka. Ini ada update-update terkini seperti apa terkait dengan kerusakan dan juga korban luka ini? Ya, selamat sore Monica. Hingga saat ini di wilayah Kabupaten Garut, laporan terus masuk ke kantor BPBD yang menjadi pusat dari segala kegiatan ataupun berkaitan dengan gempa, dan hingga pukul 12 siang tadi memang kami mendapat laporan bahwa ada 52 unit bangunan yang rusak. Namun di pukul 2 siang tadi atau pukul 14:15 sudah ada 113 unit bangunan yang dinyatakan rusak, dan sudah beberapa yang dinyatakan rusak berat, yakni ada 4 bangunan, kemudian 12 dinyatakan rusak sedang dan 34 rusak ringan. Sementara yang lainnya ini masih dalam proses assessment ataupun penilaian. Artinya memang dari sejak pagi kemudian siang tadi ini semakin banyak laporan yang masuk dari setiap wilayah, dan memang ini cukup masif di wilayah Garut. Dari total 42 kecamatan yang ada di wilayah Garut, 24 diantaranya terdampak, atau jika di breakdown lagi atau dipecah lagi di dalam desa dan kelurahan, total ada 42 desa dan 4 kelurahan yang terdampak gempa yang terjadi pada Sabtu malam. Namun yang patut disyukuri hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Ada 6 korban yang mengalami luka ringan. Paling berat biasanya lukanya ada di kepala dan sudah mendapatkan jahitan dari puskesmas tempat ataupun terjatuh saat keluar dari rumah saat gempa terjadi dan sudah juga mendapatkan perawatan. Dan kita juga berharap bahwa tidak ada laporan korban jiwa yang terjadi. Dan tadi juga sekitar pukul 12 siang juga pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ini sudah meninjau langsung ke beberapa titik yang terdampak cukup parah, salah satunya di rumah Bapak Oleh ini yang ada di desa ataupun di Kecamatan Cilawu yang lokasinya sekitar 30 menit dari kantor BPBD, dan dinyatakan sebagai salah satu lokasi yang rumahnya rusak berat karena memang meskipun hanya bagian dapur dan juga bagian kamar mandi yang roboh, namun bangunan utamanya juga dinilai rawan untuk ditempati sehingga para warga ataupun Pak Oleh sendiri ini harus mengungsi ke rumah di sebelahnya, rumah anaknya yang masih dalam kondisi baik. Dan tadi pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan bahwa seluruh biaya untuk perbaikan ini nanti akan ditanggung oleh pemerintah, dan termasuk juga korban-korban yang mengalami luka ini akan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Monica. Baik, terkait dengan gempa susulan apakah masih terjadi, Angga? Kemudian kalau ada imbauankah dari petugas mengingat gempa tersebut baru terjadi kemarin, jadi apakah mungkin warga masih cukup trauma untuk kembali ke rumah mereka masing-masing? Ya, Monica, terkait dengan gempa susulan, sejak pagi tadi saya ada di wilayah Kabupaten Garut, tidak terasa ada gempa susulan. Meskipun memang data dari BMKG menyebut bahwa setelah kejadian gempa pada Sabtu malam sempat terjadi 1 kali gempa susulan, namun tidak terlalu terasa ataupun tidak terasa oleh masyarakat, termasuk oleh saya yang saat itu sudah berada di wilayah Garut. Dan untuk kegiatan warga sendiri kami juga tadi memantau bahwa sejak pagi hingga sore hari ini warga sudah beraktivitas normal. Tadi ada beberapa warga yang juga di rumahnya berdekatan dengan rumah Bapak Oleh yang terdampak cukup berat seperti itu. Ini sudah melakukan aktivitas seperti biasa, ibu-ibu sudah berkumpul kembali seperti itu, dan juga bahkan juga anak-anak juga tadi masih bermain. Jadi tidak ada aktivitas yang berbeda, dan kami juga belum melihat ada satu lokasi khusus bagi para pengungsi karena sejauh ini masih dilakukan assessment terhadap semua bangunan ataupun semua tempat yang terdampak.
dan nanti akan dilihat jika memang ada satu lokasi tersentralisasi di mana di sana banyak sekali ada bangunan yang rusak dan harus mengungsi, baru akan dibangun sebuah tenda darurat bagi para warga yang terdampak untuk mengungsi. Namun hingga saat ini belum ada, meskipun memang pemerintah Kabupaten Garut sudah menetapkan tanggap darurat bencana selama 7 hari ke depan, namun ini fungsinya lebih kepada untuk assessment atau menilai sejauh mana dampak kerusakan, mana yang rusak berat, mana yang rusak ringan, mana yang rusak sedang, dan melihat juga bagaimana kondisi warga, termasuk tadi soal mental. Dan kalau berbicara tentang bagaimana masyarakat melihat ataupun mungkin mempersiapkan diri seperti itu, tadi juga pemerintah dalam hal ini PJ Gubernur juga meminta masyarakat harus tenang tapi tetap waspada, karena memang wilayah Garut ini kita tahu bukan hanya gempa saja. Beberapa hari lalu sempat juga dilakukan tanggap darurat bencana terkait dengan adanya tanah longsor di wilayah Banjarwangi yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Artinya ini memang tetap harus ada kewaspadaan, bukan hanya soal gempa, tapi juga bencana hidrometeorologi, hujan besar, banjir, dan juga tanah longsor. Namun demikian tetap masyarakat harus tetap tenang dan mempersiapkan diri dan tetap waspada akan segala macam kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Monika. Baik, pasca gempa ternyata hari ini langsung aktivitas warga ini sudah kembali normal, walaupun memang ada rumah-rumah tadi kalau disebutkan Angga ada lebih dari 100 rumah yang dilaporkan terdampak akibat gempa ini, tapi sudah ditangani, begitu pula dengan korban luka-luka. Terima kasih untuk laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Angga Dwi Putra melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, hati-hati.